sama, Dina sana, dia situ. Jangan Mas Wahyu kemana dong? Satu arah aja. Oh ya sudah sana Sana. semua. Oke. Kamu kalau kesini kena muka aku. Iya. 1, 2, 3. Cah, Mas Wahyu. Parah sih. Udah, cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Wahyu Triyono. Kali ini kita balik lagi di Obsesif, obrolan seru, santai, dan inspiratif. Dan kali ini tamu-tamu saya adalah pada tegang ini tamu-tamu kita hari ini adalah adik-adik kita yang sudah selesai menjalani masa magangnya di Tribun Kaltim kurang lebih selama 2 bulan. Dan ini ada 4 orang di sini dan 3 orang ini ada dari Institut Teknologi Kalimantan dan yang satu dari Institut Seni Indonesia Jogja ya. Oke, dari si Jogja. Nah, yang 3 ini saya jelasin dulu ya, Tribuners. Yang 3 ini, adik 1, 2, 3 ini hari ini selesai ya. Per tanggal 18 Agustus mereka selesai magang di Tribun. Tapi kalau yang di ujung Mas Dipra ini masih lanjut sampai Jumat. Hah? Jumat ini selesai. Oh, Jumat ini selesai. Oh, jadi ini adalah minggu terakhir ya. Ada buat mereka. Jadi ini ada Dina, ada Dini, ada Erin dan ada Dipra. Tepuk tangan dulu. Kalian tegang? Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka tentang bagaimana pengalaman mereka selama magang di Tribun Kaltim ya. Jadi bagaimana adik-adik selama 2 bulan ini? Ini santai aja ya, santai. Ini bukan wawancara kerja, jadi tolong jangan terlalu tegang. Gimana? Seru. Oh, sangat menjawab. Seru doang lah. Iya dong. Kamu ke KRB juga seru itu. Banyak juga sih yang didapat selama magang di sini. Dapat apa aja tuh? Kami kan baru pertama kali nyoba pakai OBS, jadi itu pengalaman pertama juga. Terus? Terus pengalaman pertama juga nanganin satu project video. Ini nanti kita akan spill. Jadi adik-adik ini punya satu project selama mereka di Tribun Kaltim ya. Habis ini kita akan nobar project mereka hasilnya seperti apa. Tapi sebelum kita nobar, kita coba tanya-tanya mereka dulu. Gimana itu kalau misalnya selama kalian proses mengerjakan project kalian kemarin gimana? Dan itu temanya tentang apa kemarin? Kemarin temanya tuh kami ambil tentang sejarah Kota Balikpapan. Terlalu tegang anak-anak ini. Gimana tuh? Tentang kenapa kok bisa sampai punya ide buat proyekan tentang sejarah Kota Balikpapan? Sebelumnya itu kan kami kayak berunding juga kan sama teman-teman nih. Ada beberapa konsep yang kami ajuin. Terus setelah kami presentasi pertama kali, yang terpilih itu sejarah Kota Balikpapan. Tapi sebelum juga terjadi sejarah Kota Balikpapan ini, ada kayak kami juga berunding tentang apa sih sejarah apa yang mau diambil ya. Oke. Sampai akhirnya kami dapatnya itu sejarah yang mau itu sejarah Balikpapan dari sudut pandang permodalan. Oke. Nah, terus gimana tuh kalian prosesnya? Terus apa sih kesulitan-kesulitan kalian selama tantangan yang kalian hadapi selama membuat proyek ini? Ibu Direktur. Nah, jadi waktu kemarin itu membuat proyek, jadi ini mereka sudah bagi-bagi tugas sebenarnya. Jadi yang di tengah ini si Dini ini selaku direkturnya gitu. Dan gimana? Silakan Ibu Direktur. Apa yang menjadi tantangan? Tantangannya itu apa ya? Kayak banyak berpikir sih, harus banyak research lagi tentang Oke. harus banyak baca sebelum ngelakuin wawancara sebelumnya. Jadi dia ngomongnya banyak berpikir, yang sebelumnya nggak pernah mikir. Iya. Perlu, cuman ini tuh lebih pikirnya tuh harus lebih banyak baca. Ini kan baca buku sejarah atau cari-cari tentang di internet tentang Kota Balikpapan.
supaya tuh pertanyaan yang kami ajukan nanti ke narasumbernya nggak sembarangan, sesuai arahan pembimbing. Nah, terus gimana pas proses produksinya? Apa aja yang kalian jalani? Pasti Yang nggak pertama sama. ngapain dulu? Oh, pertama ngapain ya? Nyiapin ini alat bahan, jadi terus? semuanya, terus berangkat ke tempat. Oh, jadi nah waktu kalian kan ini malah aku yang ngejelasin di sini. Jadi kalian waktu itu kan berangkat untuk cari footage ya, Kota Balikpapan. Nah, itu gimana tuh? Sempat nyasar kah atau? Sebenarnya hampir. Jadi sebenarnya nggak nyasar, alamat yang kami datangin tuh jelas. Cuman karena tempatnya kayak udah bukan udah nggak diurus lagi ya. Iya. Jadi kayak serem gitu, udah nggak terawat. Itu siang-siang apa sore? Siang-siang. siang-siang. Habis Siang-siang sholat ya? Jumat. Untungnya siang-siang, bukan malam kalian ke sana ya. Terus gimana? Jadi ragu mau masuk atau enggak. Tapi akhirnya masuk lah ya. Enggak. Saya pikir begitu kalian lihat, wah ini tempatnya serem nih, masuk gak ya? Ternyata tidak masuk juga Tribuners. Tetap masuk dikit. Ngintip, balik. Tapi apa yang membuat kalian akhirnya balik? Ada Karena- pondoknya tuh serem banget, kayak tempat pondok pencuri gitu. Itu aja yang bikin Sama kalian. jembatan, ada dia Oh. pakai jembatan itu udah rapuh banget, udah berlumut gitu. Jadi walaupun menurut kalian ini tempat agak Ya. sedikit membahayakan lah ya menurut kalian gitu ya, balik. Oke, nah Tribuners, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang bagaimana pengalaman mereka selama magang di Tribun Kaltim. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Tribuners semua untuk nonton karya yang udah mereka buat selama kurang lebih berapa bulan? 2 minggu. 2 minggu aja ternyata. Ya, tapi prepare lumayan panjang lah ya. Ya, Karena waktu prepare-nya itu sebulan. prepare-nya kurang lebih 1 bulan dan mereka mengeksekusi di 2 minggu terakhir ini lah ya. Oke, sekarang kita nonton dulu. Ini dia karya dari teman-teman internship di Tribun Kaltim. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Erin. Saya sekarang berada di salah satu lokasi yang memiliki sejarah Kota Balikpapan, yaitu Rumah Cagar Budaya Dahor. Daripada berlama-lama, yuk mari kita masuk. Kota Balikpapan adalah kota pesisir yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Dikenal sebagai kota minyak, Balikpapan memiliki peran historis penting dalam perkembangan industri perminyakan di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Wilayah kota ini didominasi oleh perbukitan, garis pantai yang panjang, serta area hutan lindung, menjadikannya strategis dari segi ekonomi, pertahanan, dan lingkungan. Sebagai kota industri yang kini juga menjadi pintu gerbang utama menuju ibu kota Nusantara, Balikpapan terus berkembang dengan tetap mempertahankan warisan sejarahnya. Salah satu situs sejarah yang masih bertahan dan sangat penting adalah Rumah Dahor, yang terletak di Jalan Dahor, kawasan pusat kota. Rumah ini dulunya merupakan rumah dinas para insinyur dan teknisi kilang minyak pada masa kolonial Belanda, khususnya milik pekerja dari perusahaan minyak BPM, Batavsche Petroleum Maatschappij. Bangunan kayu bergaya tropis kolonial ini berdiri sejak tahun 1920-an dan kini difungsikan sebagai museum mini dan pusat edukasi sejarah perminyakan di Balikpapan. Di dalamnya terdapat arsip foto, perlengkapan rumah tangga Belanda, serta peta dan dokumentasi eksplorasi minyak zaman dulu. Kini, Rumah Dahor berdiri sebagai penjaga memori. Lebih dari sekadar peninggalan arsitektur kolonial, rumah ini adalah lembar sejarah hidup tentang bagaimana sebuah kota dibentuk oleh tangan-tangan dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, kita akan mendengar langsung dari pengelola Rumah Dahor, menggali bagaimana rumah ini menjadi penghubung antara masa lalu dan identitas Balikpapan di masa kini.
Rumah Dahor ini kan dia rumah cagar budaya Balikpapan ya Mas? Betul. Nah, kapan didirikannya Rumah Dahor ini lebih tepatnya? Terkait Rumah Dahor itu sendiri, kalau bicara tentang sejarah kapan rumah ini didirikan, itu berdasarkan literasi yang kita dapatkan, rumah ini dibangun sekitar tahun 1920-an. Jadi usia rumah ini kurang lebih sudah 100 tahun lah, gitu. Banget loh sudah yang. Ya, betul. Untuk arsitekturnya yang saya lihat-lihat ini tuh seperti rumah panggung ya Mas? Ya, rumah panggung. Dulu kenapa Rumah Dahor ini bentuk arsitekturnya itu seperti rumah panggung? Kan yang rumah kawasan lainnya biasanya nggak ada panggungnya gitu kan? Iya. Untuk kolong gitu. Ya, kenapa dia bikin model rumah panggung? Itu memang ada beberapa model yang membuat rumah ini bangun panggung. Pertama, rumah ini seperti rumah kearifan lokal ya, rumah adat. Jadi beberapa rumah yang ada di Kalimantan itu memang banyak menggunakan rumah panggung karena bahannya itu adalah bahan kayu. Nah, tapi selain tentang kearifan lokal, pembangunan rumah model panggung ini sebenarnya juga ada unsur Eropanya juga. Karena dia punya jendela, kemudian pintu, dia punya plafon, itu juga seperti rumah-rumah yang ada di Eropa. Di mana pada saat rumah ini dibangun, supaya kondisi cuaca di dalam rumah ini tidak terlalu panas, jadi biar adem. Maka yang bangun rumah ini adalah perusahaan minyak asal Belanda, BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Dia membuat jendela dan pintu serta plafon ini memang besar dan lebar. Jadi ada rumah kearifan lokal, juga ada sentuhan-sentuhan rumah Eropa juga sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Kalau dari artikel yang pernah saya baca nih Mas, Ya. dulu kawasan Balikpapan yang sekitar sini itu masih daerah pantai ya Mas? Betul. Jadi pada saat rumah ini dibangun tahun 1920-an, di depan Rumah Dahor ini 200 meter ke depan kita bisa lihat pantai, lihat Teluk Balikpapan. Dan bisa langsung lihat kilang. Jadi sewaktu-waktu misalnya air laut naik, jadi perusahaan Belanda itu dia sudah mengantisipasi supaya air laut itu tidak masuk ke dalam rumah, maka dia membuat model rumah panggung. Jadi selain tentang dia bikin model rumah kearifan lokal, juga menghindari air laut naik, juga yang ketiga menghindari hewan-hewan buas. Karena dulu kan Balikpapan kotanya hutan, masyarakatnya sangat sedikit. Iya. Jadi itulah kita kenapa dia membuat model rumah panggung seperti ini. Betul. Selanjutnya soal Rumah Dahor ini kan awalnya cuma kawasan kayak rumah biasa ya Mas. Iya. Ada cerita di baliknya nggak tentang Rumah Dahor nih yang dari awalnya rumah biasa tiba-tiba berubah jadi rumah cagar budaya yang kita tahu seperti sekarang ini? Iya, jadi kan di kawasan sekarang ini Kelurahan Baru Ilir ya, Kecamatan Balikpapan Barat. Nah, kalau kita bicara Kecamatan Balikpapan Barat, jauh sebelum Indonesia merdeka, memang Balikpapan Barat ini termasuk kota tua juga gitu ya. Ya, di daerah Kampung Baru Tengah, Kampung Baru Ulu itu memang sudah ada masyarakatnya, cuma masih sedikit. Nah, hanya saja kawasan ini juga sudah menjadi area perusahaan minyak Belanda dulu, BPM. Maka untuk pengolahan minyak dia butuh banyak karyawan, karyawan minyak maksud saya. Maka kan perlu tempat tinggal. Maka mereka di kawasan Baru Ilir ini mereka bangun rumah karyawan. Nah, cuma rumah karyawan yang tinggal di sini itu jabatannya itu kelasnya jabatannya middle, menengah jabatannya. Kalau yang manajer atau GM itu dia berada di daerah Gunung Dups. Nah, dia bikin memang seperti ini kondisinya, seperti rumah-rumah adat kearifan lokal dan ada sentuhan rumah Eropa itu tadi. Rumah Dahor nih ngingatin saya sama rumah Lamin Mas.
Betul, makanya sebagai bentuk kearifan lokal kan, dia perusahaan BPM itu bikin rumahnya ada adat Kalimantan atau kearifan lokal itu tadi, selain juga ada sentuhan-sentuhan Eropa tadi. Iya. Begitu. Selanjutnya saya lihat-lihat nih Mas ya, di dahor ini ada berbagai banyak foto, terus tuh peta-peta juga. Iya, betul. Selain menyimpan tentang sejarah, ada cerita lain nggak Mas di rumah dahor ini? Ya, jadi rumah ini dibangun kan sebenarnya memang untuk kebutuhan tempat tinggal karyawan sebenarnya ya kan. Tadi jabatannya kelas middle. Nah, itu dibangun tahun 1920-an. Nah, rumah ini terakhir digunakan tahun 2015. Tetapi penetapan rumah cagar budaya itu sudah ada sejak 2011. Waktu itu wali kota kita sebelum yang lalu itu Pak Haji Rijal Effendi pada tanggal 14 November 2011 menetapkan rumah cagar budaya rumah dahor ini sebagai cagar budaya karena usianya sudah lebih 50 tahun dan memiliki nilai sejarah dan pendidikan pengetahuan Balikpapan di masa lampau. Iya. Sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, hanya saja pada tahun 2011 itu di Balikpapan belum ada namanya Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB. Nah, baru pada tahun 2023 wali kota kita yang sekarang yaitu Pak Haji Rahmat Masud itu menetapkan kembali rumah dahor ini sebagai cagar budaya karena sudah ada tim ahli cagar budayanya. Jadi 2 kali ini penetapan rumah dahor. Nah, terakhir digunakan karyawan itu tahun 2015 karena pada 2016 itu pengembangan pengolahan minyak itu diperluas, refinery unit 5, maka Pertamina RU5 pada masa itu rumah dinas ini dikosongkan. Ya, jadi rumah karyawan dikosongkan itu tahun 2015, 2016 ini mulai digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini hal-hal positif ya seperti pendidikan, sejarah, pengetahuan, dan agama itu salah satu syarat untuk menjadi cagar budaya kan seperti itu dan itu sudah mulai dilakukan sejak 2016. Jadi teman-teman pegiat sejarah yang tergabung di sebuah komunitas namanya Dahor Heritage Balikpapan mengisilah rumah ini. Jadi kita dapatkan beberapa dokumentasi ya foto-foto bagaimana Balikpapan tempo dulu dari beberapa museum yang ada di Eropa maupun di Australia. Kemudian juga buku-buku sejarah Eropa yang kita dapatkan terkait dengan rumah kota Balikpapan, maka kita letakkan di dalam rumah ini. Jadi ada 2 fungsi nih. Pertama tentang cagar budaya rumahnya. Iya. Kedua adalah tentang sejarah kota Balikpapannya yang kita dapat ambil gambar-gambarnya di dalam rumah dahor ini. Makanya di dalam foto-foto itu ada sumber. Kita dapatnya dari mana nih? Supaya kita tahu juga nih itu foto berasal dari mana kita dapatkan. Jadi ada resmi lah kita dapat tuh sumbernya dari mana begitu Mbak. Jadi kita berharap rumah dahor ke depan bisa menarik, menambah peminat lagi, terutama untuk generasi kita yang akan datang, supaya dia mencintai cagar budaya, mencintai kotanya. Itu. Seperti yang Mas bilang tadi kan Balikpapan penuh dengan sejarahnya ya, dan juga Balikpapan ini nggak jauh-jauh dengan sejarah minyaknya. Boleh nggak diceritakan sedikit tentang awal mulanya minyak di kota Balikpapan nih? Iya, itu kalau bicara agak detail itu bisa panjang tuh Mbak. Iya. Bisa 2 jam 3 jam itu kita cerita ininya. Tetapi secara singkat saja, tadi saya kembali ke belakang dulu. Kenapa rumah karyawan, rumah panggung ini kemudian ditetapkan cagar budaya. Kemudian kenapa namanya dahor. Jadi sebelum tadi tentang sejarah perminyakan di Balikpapan, saya memberikan informasi dulu tentang kenapa disebut rumah dahor gitu ya. Jadi dahor itu sebenarnya nama sebuah kampung, nama desa, 250 km dari kita, dari Balikpapan, itu menuju Kalimantan Selatan, yaitu persisnya di Kampung Dahor, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Betul. Nah, di Kampung Dahor tersebut, itu sekitar tahun 1930-an, perusahaan minyak yang ada di Balikpapan, yaitu Batapsi Petroleum Maskapai, juga menemukan minyak.
di Kabupaten Tabalong sana, ya, di Kampung Daur. Jadi di Kampung Daur itu ada sumur minyak, kemudian diberi nama Sumur Minyak Dahor. Ya, nah nanti itu sama dengan di Balikpapan, ada sumur minyak, kemudian diberi nama Sumur Minyak Matilda. Nah, karena sudah ditetapkan menjadi sebuah sumur minyak, maka BPM atau Pertamina sekarang, komplek perumahan yang ada di Kelurahan Baru Ilir ini memberi nama jalan, namanya Jalan Dahor. Ya, sebagai bentuk kita mengenang atau mengenal tentang ada sumur minyak yang mereka temukan juga pada saat zaman kolonial dulu. Makanya dari daerah Tabalong atau dari Tanjung atau dari Kampung Dahor sana, BPM, Batavia Petroleum Maskapai itu membuat aliran pipa ya sepanjang 250 kilo sampai Penajam, ya, lalu diolah di bawah laut, lalu dimasukkan di dalam kilang. Jadi minyak mentah itu diolah sedemikian rupa menjadi misalnya pada saat dulu ada misal solar, ada bensin, apa-apa untuk kebutuhan termasuk lilin gitu kan, untuk kebutuhan kehidupan masyarakat pada masa lalu, bahkan untuk kebutuhan ekonomi juga sebenarnya. Begitu. Wah, ternyata panjang banget. Banyak. Ya, Itu baru tentang Rumah Dahor. Tapi kalau kita bicara tentang sumur sejarah perminyakan di Balikpapan, itu kan karena ditemukannya sumur Matilda oleh seorang geologi asal Belanda, namanya Jacobus Hubertus Menten. Dia orang geologi dari Belanda, dari Dinas Pertambangan untuk mencari batu bara. Jadi Jacobus Hubertus Menten sebenarnya awalnya bukan menemukan minyak di Balikpapan, tapi di Kabupaten Kutai. Ya, terutama di Sanga-Sanga. Dia menemukan batu bara, hanya saja karena di sana dekat aliran Sungai Mahakam, sehingga untuk pengiriman dengan kapal-kapal besar, maka Jacobus Hubertus Menten atas izin Sultan Kutai pada saat itu, Sultan Haji Muhammad Sulaiman sebagai Sultan ke-17 untuk bisa membuat atau menggunakan pelabuhan atau pergudangan yang dekat laut. Dia memilih kota Balikpapan. Maka Jacobus Hubertus Menten atas izin Sultan Kutai pergilah ke Balikpapan pada saat itu. Oh, jadi seperti itu ya awal ditemukannya. Betul. Nah, kemudian pada saat dia berada di dekat Pulau Tukung di daerah pantai, sekarang dekat Melawai itu, dekat pelabuhan, Jacobus Hubertus Menten bersama teman-temannya itu menemukan rembesan minyak di pantai. Maka dia berpikir jangan-jangan bukan hanya di Sanga-Sanga, ya kemungkinan di Balikpapan juga ada sumur minyak, ada minyaknya juga. Sehingga dia naik ke darat, terutama di daerah Gunung 10. Disitulah Jacobus Hubertus Menten menemukan sumur minyak pada tanggal 10 Februari tahun 1897. Yang kemudian diberi nama atau sebagai hari ulang tahun kota Balikpapan. Dan kemudian sumurnya itu diberi nama sumur minyakan menjadi Sumur Minyak Matilda, karena Matilda adalah nama istri atau nama anak dari Jacobus Hubertus Menten. Seperti itu ya. Ya. Untuk Sumur Matilda sendiri ini masih bisa kita akses untuk kunjungi atau sudah tidak? Ya, kalau untuk dikunjungi itu kilang Pertamina International Refinery Unit 5 itu sudah membuat semacam monumen sumur minyak itu untuk pendidikan ya buat anak-anak muda, terutama untuk generasi yang di bawah kita ya, anak-anak TK, SD atau SMP, SMA itu bisa mengunjungi monumen sumur minyak. Ya. Kalau sumur minyak Matildanya itu berada di atas Gunung 10. Nah, cuma hanya saja karena itu masih di ring 1 dan itu masih
dianggap berbahaya, maka memang kalau di Gunung Sepuluhnya itu sumur Matilda itu Pertamina belum bisa secara ini kepada masyarakat demi keamanan dan kenyamanan juga ya kan, karena itu di hutan posisinya ya kan, ada hewan-hewan buas atau ada ada aliran-aliran minyak yang bisa berbahaya, maka itu Pertamina belum bisa menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau monumen sumur minyak Matildanya yang berada di jalan minyak itu di bawah itu dekat angkatan laut, itu boleh. Tetapi dengan syarat juga harus berkoordinasi, bersurat kepada Kilang Pertamina Internasional RU5, sehingga kita akan melihat berapa jumlah orang yang mau datang dan berapa lama surat yang harus disiapkan lebih dahulu. Itu pun karena berada di ring 1, sehingga itu harus melalui izin yang resmi oleh manajemen KPI RU5. Jadi nggak bisa sembarangan ya Mas ya? Iya, harus ada bersurat dulu, Pertamina melihat dulu dari mana, siapa, begitu. Dan itu memang aturannya seperti itu, karena dia berada di ring 1 dekat kilang, dan itu kan harus resmi dari safety environment itu harus di ini sama iya gitu. Ngomong-ngomong tentang minyak nih Mas ya, dari artikel yang pernah saya baca, perminyakan yang di Balikpapan ini sempat menjadi salah satu alasan pemicunya Perang Dunia Kedua ya Mas, bisa diceritakan tidak sedikit? Iya betul, betul. Jadi pada tahun 1920-an setelah kilang ini mulai bergerak ya, pengolahan juga mulai dibangun. Refinery unit pipe sekarang atau kilang pada saat zaman Belanda dulu, BPM dulu, itu termasuk kilang minyak yang paling banyak berkontribusi ya untuk kebutuhan ekonomi ya. Sehingga tentara Jepang pada saat itu dia tertarik lah ya untuk juga dia bagaimana menguasai Asia, terutama Asia Tenggara. Maka dari Jepang, dari Filipina dia turun ke Balikpapan pada saat itu untuk merebut kilang yang ada di Balikpapan untuk kebutuhan perang pada saat itu. Jadi dia rebut itu kilang dari perusahaan minyak BPM selama kurang lebih 3,5 tahun, dari tahun 1942 itu sekitar Januari 42 Jepang datang ke Balikpapan merebut kilang untuk dia olah sendiri untuk kebutuhan perangnya. Barulah tentara Jepang itu turun ke Jawa ya atau sekitarnya karena untuk kebutuhan perang. Jadi pesawat tempur untuk tank, mobil atau sepeda motor untuk kebutuhan perang, kemudian kapal untuk kebutuhan perang, itu kan butuh bahan bakar. Iya, benar. Maka dia rebut dulu kurang lebih 3,5 tahun, baru tentara Jepang itu turun ke Jawa untuk merebut Jawa. Nah, hanya saja Jepang memang berada di Balikpapan atau di Indonesia tidak lama, hanya kurang lebih 3,5 tahun. Di Balikpapan pada 1 Juli 1945 tentara sekutu itu tentara dari Divisi 7 Australia, kurang lebih hampir 30.000 tentara, lalu ada Belanda dan Amerika, mereka bertiga kompak untuk bagaimana Jepang keluar dari kota Balikpapan, sehingga tentara sekutu datang lewat laut menuju daratan pantai-pantai sepanjang Balikpapan, mulai dari Tritip, Manggar, kemudian dari Sepinggan, lalu dari daerah Balikpapan Permai sekarang itu sampai ke Pasar Baru, sampai di daerah Kilang. Mereka kompak untuk menyerang Jepang lewat pantai. Tetapi sebelum dia datang lewat pantai itu menyerang Jepang, Balikpapan dibom dulu selama 20 hari oleh tentara sekutu, sehingga infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan minyak BPM itu menjadi hancur dan rusak. Jadi sebelum tentara Jepang datang 1930-an di Balikpapan ini, nanti ada dokumentasi yang bisa dilihat, bisa diperlihatkan bagaimana infrastruktur yang ada di Balikpapan ini begitu sangat
menarik sekali, tidak kalah dengan infrastruktur yang ada di kota-kota besar yang ada di Jawa, kayak Surabaya, Jogja. Semarang, Jogja, Batavia, Belanda. Karena ada sama-sama sentuhan infrastruktur yang dibangun oleh orang-orang Belanda. Kalau yang di Balikpapan memang oleh perusahaan Belanda BPM. Jadi tahun 1930-an di Balikpapan ini sudah ada bandara, sudah ada pelabuhan, sudah ada rumah sakit, sudah ada peralatan olahraga, ada lapangan bowling, ada lapangan tenis, ada kolam renang, ada kafe. Luar biasa itu, gereja, masjid sudah ada banget. Ya sudah ada maksud saya. Jadi bahkan ada tren-tren seperti kereta api yang dibuat ya di area kilang. Jadi menarik sekali lah. Jadi tahun 30-an Balikpapan termasuk kota yang ya menarik, megah ya di area Kalimantan pada saat itu. Terbilang sudah cukup maju. Maju sekali pada saat itu, walaupun itu masih dipergunakan oleh karyawan-karyawan BPM, tetapi juga karyawan-karyawan lokal juga walaupun terbatas itu juga bisa mengakses itu pada saat itu. Sehingga pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, infrastruktur itu menjadi hancur. Beruntungnya rumah Dahor ini tidak kena bom pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi rumah Dahor ini menjadi saksi bisu sebenarnya bagaimana infrastruktur di zaman Belanda dulu dibangun di Balikpapan. Sehingga kita berharap generasi kita yang akan datang, terutama kita yang sekarang ada di masa seperti sekarang ini, merasa bangga lah ya. Ada nilai-nilai sejarah pendidikan yang bisa kita gunakan untuk generasi kita, supaya generasi kita ini mencintai kota ini. Ya, kalau kita lahir di sini, mencari nafkah di sini, beranak pinak di sini, tapi kalau kita tidak mencintai sejarah kota kita, berarti kan kita masih kurang Rasa cintanya pada kota ini ya. masih ya. Tapi kalau dia mengenal sejarah kota ini, mengunjungi rumah cagar budaya Dahor ini dan cagar budaya lainnya yang ada di Balikpapan, kan ada meriam Jepang, ada bunker. Nah itu sebagai bukti bahwa kita memiliki nilai sejarah yang menarik lah untuk kita sampaikan ke generasi yang akan. Sebenarnya Balikpapan ini banyak banget ceritanya ya di dalamnya. Betul, menarik banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai bentuk pariwisata sejarah, wah keren banget kalau menurut saya. Tinggal bagaimana kita olah sedemikian rupa supaya wisata sejarah ini mendapat pendapatan asli daerah juga nih, membantu kan. Sehingga banyak wisatawan datang, bisa nginap di hotel-hotel yang ada di Balikpapan. Salah satunya mengunjungi tempat-tempat sejarah gitu. Dari cerita sejarahnya Balikpapan nih, kira-kira bisa kan Mas, kayak misalnya asik nih bakal dijadiin kayak film gitu? Menarik banget. Menarik kan? Kita tahu pada saat Perang Dunia Kedua ada seorang jenderal besar Amerika namanya MacArthur Douglas itu menurunkan kakinya ke Balikpapan. Seorang jenderal besar Amerika itu MacArthur Douglas ya. Bahkan salah seorang perdana menteri Jepang pada saat sekitar tahun 80-an itu namanya Yasuhiro Nakasone itu pernah juga datang ke Balikpapan menjadi tentara Jepang yang datang ke Balikpapan. Jadi itu kalau diceritakan menjadi sebuah katakanlah film gitu ya, atau apapun judulnya ya, sinetron misalnya atau apa, wah itu keren banget lah menurut saya. Iya benar. Betul. Sebelumnya nih Mas ya, di Balikpapan nih banyak ya kayak peninggalan-peninggalan sejarahnya yang contohnya tadi bekas dari Perang Dunia Keduanya itu. Yeah. Yang mau saya tanyakan itu ada tentang Tugu Australia dengan Tugu makam Jepang yang di daerah Lamaru sana. Betul. Itu mereka kedua tugu tersebut memiliki cerita di balik cerita yang sama atau gimana gitu? Kedua tugu itu atau dua tempat sejarah itu menarik dan sebenarnya sama ya, karena ada peristiwa Perang Dunia Kedua. Yang pertama Tugu Australia. Tugu Australia itu kenapa dibuat di situ? Karena datangnya lebih dari 30.000 tentara Australia untuk menyerang Jepang.
lebih dari 200 tentara Australia yang tewas pada saat Perang Dunia Kedua itu. Sehingga sebelum mereka pulang ke negaranya setelah Jepang kalah, maka sebagai kenang-kenangan tentara Australia membuat tugu di situ sebagai bentuk mengenang sejarah tentara-tentara yang pernah datang ke Balikpapan ya. Kedua, kenapa dibikin tugu Australia? Makanya setiap tanggal 25 April Australia itu ada membuat semacam Anzac Day. Anzac Day itu adalah untuk mengenang para tentara Australia dan New Zealand pada saat terjadi Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia Kedua. Makanya setiap tanggal 25 April itu Anzac Day, tentara sekutu tentara Australia selalu melakukan kegiatan peringatan di Balikpapan. Biasanya beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan di monumen tank yang ada di sekarang kantor Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau Chevron dulu ya. Nah itu terkait tugu Australia. Nah terkait dengan makam Jepang yang ada di Lamaru, ya itu juga karena datangnya tentara sekutu ke Indonesia, maksudnya ke Balikpapan. Jadi ada beberapa tentara Jepang yang juga meninggal pada saat Perang Dunia Kedua, semaka warga negara Jepang pun juga untuk memperingati tewasnya beberapa tentaranya juga beberapa kali datang ke Balikpapan untuk peringatan lah untuk para tentara-tentara yang sudah dan kita berharap perang-perang tersebut sudah tidak terjadi lagi sampai sekarang karena banyak yang akan tersiksa lah ya dengan perang tersebut. Dan tentu Rumah Dahor, makanya di Rumah Dahor ini kalau bicara Perang Dunia Kedua yang terjadi di Indonesia, makanya banyak wisatawan dari Australia, dari Belanda, dari Jepang itu datang ke Rumah Dahor supaya dia bisa mengenang para leluhurnya ya. Iya, Mas. Ya, semoga dengan sekarang kita bisa berjabat tangan, berteman, bersahabat dengan Jepang, dengan Australia, dengan Belanda. Tentu peristiwa Perang Dunia Kedua itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Iya, harapannya seperti itu ya, Mas. Betul. Untuk kedua tugu yang tadi Mas udah ceritakan nih, kedua tugu tadi itu sempat direnovasi pada masa lalu atau masih tetap bentukannya sama seperti saat pertama kali berdiri? Yang dua tadi ya? Iya, yang tugu Australia sama. Kalau tugu Australia itu tidak ada perubahan terlalu signifikan ya. Kalaupun dirubah itu hanya di area luarnya saja. Tapi kalau tugunya kan tidak. Tugunya tidak, hanya area untuk kelihatan menarik saja. Begitu juga yang makam Jepang di Lamaru itu juga perlu ada perbaikan di area luar supaya nanti pengunjung datang itu juga lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kelihatan menarik lah, supaya kelihatan terawat lah. Iya, ya. benar, Mas. Termasuk Rumah Dahor. Nah, itu. Iya, begitu, Mbak. Untuk Rumah Dahor sendiri nih, Mas. Ya. Kira-kira Rumah Dahor ini bisa diakses buat publik di jam tertentu atau harus reservasi dulu nih di jam-jam berapa gitu? Iya, nah ini karena Rumah Dahor ini sudah menjadi publik sih sebenarnya, tetapi belum ada namanya UPT, Unit Pengelola Teknis, maka untuk sampai saat ini bagi pengunjung yang datang ke Rumah Dahor itu bisa appointment, reservasi dulu, sehingga kita bisa mengatur waktunya dengan baik, begitu ya. Terutama di weekend nih, di saat liburan nih kan biasanya banyak orang mencari tempat-tempat yang menarik gitu ya. Apalagi kan banyak sekali pendatang yang datang ke Balikpapan nih, dia ingin tahu cerita kota ini. Nah itu harus untuk yang Rumah Dahor memang bisa dengan cara appointment atau reservasi lah Mbak untuk sementara gini gitu. Selanjutnya ya Mas ya, saya mau tanyakan nih perihal pertumbuhan kota di Balikpapan nih. Yang paling kerasa banget perubahannya itu di daerah mana sih Mas? Daerah Kampung Baru kah, Kampung Timur ataupun Kandasan mungkin? Kalau yang
secara umum ya, ini menurut saya sih, pendapat saya bahwa sebenarnya 6 kecamatan yang ada di Balikpapan ini secara umum semua berkembang sangat bersamaan sih ya. Tetapi untuk areanya, kebetulan tanahnya mungkin lebih luas, itu kan di daerah timur dan utara perkembangan penduduknya. Iya. Banyak dibuat komplek-komplek perumahan ya. Tetapi kalau kita bicara tentang sejarah Balikpapan tempo dulu, maka yang menurut kita perlu kita mungkin kembangkan untuk sebagai tempat pariwisata misalnya, itu termasuk di Balikpapan Barat kalau buat saya, karena Balikpapan Barat atau Kampung Baru dulu itu justru termasuk ya dibilang kota tua juga gitu. Jadi dengan adanya Rumah Cagar Budaya Dahor, kemudian ada Pasar Impres, ada kebun sayur, ada lapangan poni, dan di daerah Kelurahan Baru Ulu ke sana itu juga menarik juga sebenarnya untuk kita bisa kembangkan ke depannya. Jadi sayang kalau misalnya pariwisata itu, wisatawan tuh hanya datang hanya ke Pasar Impres, tapi begitu balik dia tidak melewati Rumah Dahor, tidak mampir ke Rumah Dahor. Ini sangat disayangkan gitu. Jadi kita berharap terutama yang wisatawan yang sifatnya hanya sebentar gitu ya, mungkin harus reservasi juga sih sebenarnya. Jadi bisa atur waktu lah, terutama di weekend itu kita insya Allah masih bisa menerima lah gitu Mbak. Gitu. Sebelumnya Mas tadi ada bilang kalau Kampung Baru ini kota lama ya. Ya. Kampung Baru ini termasuk salah satu pemukiman warga pertama kali yang di Balikpapan gitu Kak? Ya menurut saya salah satunya mungkin selain timur ya, selain dari Pantai Manggar ada juga di Kampung Baru, karena dulu kan secara ekonomi itu kan terbatas ya. Iya. Kita belum ada mall, belum ada pasar yang gimana gitu kan, belum ada bioskop, tetapi untuk kehidupan masyarakat itu kan untuk bercocok tanam atau sebagai nelayan, itu kan posisinya pasti orang banyak tinggal di suatu tempat yang belum ada penduduknya, pasti mereka mampirnya dulu di daerah pantai. Pertama untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan minum sehari-hari, ya misalnya salah satunya mencari ikan, maka dia harus menjadi nelayan, tentu dia tinggal di daerah pantai. Lalu kalau dia ingin membuat semacam membuat padi atau tanaman-tanaman, kan dia harus bercocok tanam juga tuh di daerah darat gitu kan. Jadi memang Balikpapan Barat yang kebetulan dekat laut, termasuk juga Balikpapan Timur, ya menurut saya dua daerah ini, 2 kecamatan ini yang menjadi awal berkembangnya kota Balikpapan pada masa lalu. Dari sekiannya perkembangan kota yang ada di Balikpapan nih Mas ya. Harapannya dari Rumah Dahor ke depannya untuk warga sekitar Balikpapan nih apa Mas? Tentu kita bagaimana Rumah Dahor ini masih berada, masih bisa kita lihat, masih cukup baik ya. Sehingga kita berharap masyarakat, baik itu dia tinggal di Balikpapan maupun wisatawan yang datang ke Balikpapan itu bisa mengunjungi Rumah Dahor ini. Jadi kita bagi masyarakat Balikpapan itu bisa mengenal sejarah kotanya. Untuk wisatawan dia bisa tahu juga nih sejarah Balikpapan tempo dulu apa gitu. Oh ini ada kilang, kenapa bisa ada kilang di Balikpapan? Nah sejarahnya itu kan perlu kita ulik lagi lebih dalam. Betul, perlu kita ulik lagi lebih dalam. Ternyata kalau kita cari sejarahnya lebih dalam lagi, tentu akan semakin menarik begitu, ya kan? Supaya dimanapun kita berada, tentu sejarah bagaimana tempo dulu itu sesuatu yang perlu kita sampaikanlah kepada masyarakat bahwa itu sesuatu yang menarik. Karena kita hidup di masa kini itu tentu karena ada di masa lalu. Gitu. Jadi masa lalu itu jangan pernah kita lupakan. Nah untuk Dahor makanya kita selalu ada ininya, semboyannya. Apa itu Mas? Cagar budaya, kunjungi, lindungi,
lestarikan. Iya, museum di hatiku. Ah, gitu. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Rudi Oke. sudah bincang-bincang dengan saya soal sejarah tentang Kota Balikpapan ini. Harapannya dari pembicaraan kita berdua ini Ya. bisa menambah wawasan kepada Tribuners sekalian ya. Iya, terima kasih. Oke, itu saja Tribuners untuk jalan-jalan kali ini. Dinantikan jalan-jalan berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia tadi kita sudah nonton bareng karya dari adik-adik magang di Tribun Kaltim. Bagaimana nih kalau kalian ngelihat hasil karya kalian nih? Pada cringe. Jangan gitu dong, aku yang jadi host nih. Tapi gimana nih Erin? Erin pengalamannya ini pertama kali ya jadi host? Iya, pertama kali. Gimana perasaannya menjadi host? Nervous parah. Sampai tipu. Kenapa? Karena pertama kali jadi host kan depan kamera juga. Terus tuh untuk nyari topiknya juga harus lebih teliti biar alur bicara sama narasumbernya tetap nyambung. Oh gitu. Kamu sering ngobrol nggak sama orang? Jarang. Oh ya sudahlah. Apa yang mau diharap? Tapi oke lah, aku apresiasi sama kalian ya, karena udah buat konten se-effort ini gitu ya, kalian keliling kota ya kan, kadang juga mereka juga kadang tuh begadang nggak begadang sih, berlebihan kalau begadang, lembur lah ya bahasanya ya, karena mereka sebenarnya kalau di jam magangnya itu di jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tapi kadang mereka itu sampai jam 10 kadang ya. 10 malam. Nah, itu untuk menyelesaikan tugas ini ya gitu. Dan oke lah kalau aku dari grafis juga sangat niat ya. Jadi sampai mereka buat animasi, buat karakter satu-satu, terus buat ilustrasi rumah dahornya, terus buat ilustrasi apa tadi? Peta ya yang ada jalan-jalan gitu. Itu kalau aku yang buat kayaknya enggak deh. Saya enggak. Tapi ini adik-adik udah buat sebegitu effortnya, kita harus apresiasi ya. Tepuk tangan dulu buat kerja keras kalian ya selama kurang lebih 2 minggu ya. Dan mungkin aku mau nanya-nanya nih, ini kan kalian berempat beda kampus ya. Satu di ISI, yang 3 di ITK. Gimana kalian membangun keakraban selama di kantor ini? Kita perlu menyebut ya. Nah, sebenarnya tuh kita kenalnya tuh karena kita punya teman yang sama juga. Oh gitu. Ya. Jadi cepat akrabnya. Nyambungnya di situ ya. Terus enggak juga sih. Sebenarnya dari awal emang kita aja yang ribut. Iya. Di Pra gimana? Waktu pertama kali menemukan kayak 3 makhluk ini. Agak kaget karena heboh ya. Pertama sutradaranya nggak bisa diem. Oke. Tapi overall seru sih. Masih ketawa-tawa. Jadi nggak yang tegang banget. Oke. Tapi kalau misalnya aku mau minta pendapat kalian nih selama kalian internship di Tribun Kaltim, mungkin apa sih yang paling berkesan buat kalian? Boleh mungkin dari Dipra. Kalau menurut saya pengalaman itu ada 2 ya. Pertama pengalaman sama mereka, sama pengalaman internship di sini. Oke. Kalau sama mereka tuh agak gimana ya, agak
beda gitu pengalaman saya di Balikpapan sama di Jogja. Kalau di Jogja tuh pertemanannya tuh kayak lebih ambisius, serius, gitu. Jadi kalau kita mulai diskusi buat project tuh kayak mereka tuh langsung apa ya, kayak cepet gitu, langsung fokus gitu, kayak harus selesai dalam hari itu juga. Terlalu serius atau gimana menurutmu? Terlalu ambisius sih. Terlalu ambisius. Ini kalau dengar sama teman-teman lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Oke. Nah kalau di sini mereka tuh lebih santai aja sih, santai terus seru gitu, mungkin karena orangnya apa ya, kayak banyak. Kalau mau muji nggak apa-apa, biasa kamu kayak berat gitu mau muji mereka. Banyak ketawa-ketawa jadi senang aja, soalnya kan dari saya juga memang orangnya juga suka yang kamu lebih sukanya yang nyantai gitu ya, gitu. nyantai tapi yang penting selesai. Yang penting selesai gitu. Oke. Terus itu kan dari pertemanannya di sini sama di Jogja. Kalau misalnya pengalaman internship di sini tuh agak lebih gimana ya? Kayak kaget, soalnya basicnya bukan di media atau rekaman atau live streaming gitu. Jadi kan lebih gambar, lebih banyak imajinasi, terus waktu buat bikin gambar atau apa itu kan lama, terus kayak panjang gitu loh waktunya. Kalau di sini tuh kan basicnya kayak berita ya, bikin berita, live streaming berita, terus harus bisa berpikir cepat gitu. Kalau misalnya mau live streaming atau upload video ke YouTube itu kan harus berpikir cepat, jadi nggak terbiasa buat berpikir cepat itu, karena lebih banyak imajinasinya kan, imajinasi. Apa ya, lebih ke proses ya? Iya, prosesnya gitu. Jadi agak lebih kaget dan agak susah buat apa ya? Beradaptasinya gitu. Karena terbiasa buat berpikir apa sih kayak ya yang harus dari satu titik ke titik berikutnya kan mungkin kamu butuhnya yang kayak dirasain dulu alurnya gitu ya. Nah kalau ya itu memang termnya di media ya, jadi kadang kita memang harus, kadang itu ada termnya yang kita bisa slow, tapi nanti kalau misalnya mau ditutup cepat tuh harus dedet gitu. Tapi nggak apa-apa, sengaja kan dapat pengalaman baru akhirnya. Dapat pengalaman baru sih, dan itu kayaknya bermanfaat juga ya, jadi bisa lebih gesit aja. Nah, siapa tahu nanti di pra kedepannya kalau misalnya mengerjakan proyek-proyek ilustrasi atau desain, hari ini request gitu, nanti malam udah jadi gitu. Nah, ini kalau dari ciwi-ciwi ini gimana? Dari Erin dulu. Kalau dari saya ada dua sih mas, selain karena dapat ilmu baru, karena dulu tuh saya belum pernah sama sekali nyentuh Photoshop. Sejak masuk sini jadi kayak tahu basic-basicnya sama fungsi-fungsi Photoshop tuh gimana. Jadi enak kalau misalnya mau atur-atur buat layouting komik ataupun apapun yang dia berhubungan sama Photoshop, karena ilmu tersebut sih. Terus tuh yang paling berkesan lingkungannya Tribun sih, soalnya selain mas-masnya pada ramah semua ya. Terus tuh untuk kerjaannya agak bikin kaget ya, soalnya alurnya tuh cepet banget gitu untuk ngikutin berita tiap jamnya kan pasti update terbaru. Iya. Gitu, jadi sama kayak di pra ya, agak kagok kalau di kayak wah, informasi terlalu banjir di sini. Namanya perusahaan media ya, kan informasi akan masuk terus ya. Iya, pas pertama awal-awal sih gitu. Nah, kalau sama anak-anak nih? Asik sih mereka. Masa sih? Iya. Asik sih. Tapi selama 2 bulan pernah ini gak sih kalian kayak clash gitu atau ada yang kayak kesel-keselan pribadi gitu? Ayo ngaku. Pasti ada sih ya, Pasti ada. dalam proses gitu. Oke. Apalagi kalau udah pas kayak genting-gentingnya butuh cepat, terus merekanya ada yang kayak lambat atau bahkan kayak acuh nggak peka gitu, pasti kayak ada lah kesel-kesel gitu. Okay. Tapi itu adalah hal yang wajar ya dalam sebuah project, sebuah pekerjaan, kita akan pasti akan menemukan hal-hal yang kayak gitu. Ya beberapa kali saya jujur aja ya, kadang tuh mereka kayak mau berangkat tapping nih gitu, mereka udah ready tuh, saya tidur. Parah banget. Ini dia 3 kali PHP. Dihitung. Tapi akhirnya mereka berangkat juga ya kemarin.
Dan akhirnya kemarin sempat kemana? Batu Batu Dinding, meskipun saya tidak ikut. Nah, kalau balik lagi tadi, pertanyaannya belum selesai tuh tentang bagaimana perasaanmu dan apa hal yang paling berkesan selama internship. Enggak. Nggak ada isu lagi ya. Pakai izin pemain dulu yang mau. Selama magang nih banyak sih kayak pelajaran-pelajaran baru. Terus saya tuh tipe orang yang agak santai gitu kan. Terus tiba-tiba kerja Santai banget. Iya, terus kerja di media kayak gini yang harus cepat, teliti. Jadi panikannya tuh muncul. Oke. Apalagi kalau sudah panikan tuh bingung kan mau ngapain kayak Mana yang duluan cepat dikerjain nih? ini apa kayak gitu. Terus karena saya panikan, teman-teman yang lain ikut kagetan gitu jadinya. Tapi Diajak emang panik. selama kalian berempat, emang si Dini yang paling Iya, setuju. kayak ini ya, apa sih cacing kepanasan? Terus apa lagi, Din? Terus yang paling berkesan itu kami udah jam 3 subuh kami udah stay di kantor, Ngapain? berangkat Batu Dinding. Oh, kemarin. waktu- Tujuannya itu sebenarnya niatnya mau dapat sunrise. Tapi sampai sana sunrise-nya udah naik duluan. Agak mendung memang, tapi Oke. dia udah sunrise-nya udah naik, tapi kami masih di perjalanan mendaki. Oh, paling enggak kalian punya pengalaman jalan-jalan di alam lah ya. Iya. Karena jujur Tribuners, sebelum mereka akhirnya jalan-jalan, ketika saya bertanya ke mereka, kalian pernah kemana aja Balikpapan? Jawabannya cuma kafe dan mall. Sedih. Oke, sekarang kalau Dina, gimana Dina? Dina Dini. Dina Dini ya. Jadi seperti mayoritas jawaban di situ kerjanya asik banget, apalagi kita Oke, jawabannya nggak seru. Jawabannya template, ikutin yang lain. Ya Oke, udah. lanjut. Terus selain itu tuh di sini jantung kita jadi nggak sehat ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena teman-teman kita ini panikan mas. Oh. Selain teman-teman kita panikan, kadang pembimbing kita juga ikut ngolokin hayo gitu. Siapa itu? Ini. Oh. Ini ya. Nggak pernah ya ngolokin Ya, kalian ini ya? sama Mas Ami juga Oh, guys. kamu kalau itu iya memang. Jadi kita harus tanggap, kita harus siap. Kalau mereka panik kita harus diam dulu Oke. supaya mereka jinak lagi. Siapa yang paling susah dijinak? Nah ini nih. Emang ini anaknya panikan lah ya. Tapi ya kalau dari aku selaku pembimbing dua, ya semoga kalian selepas dari Tribun Kaltim, apapun yang baik yang kalian dapatkan dari perusahaan ini tuh bisa kalian aplikasikan ya di kampus ataupun nanti di pilihan-pilihan karir kalian selanjutnya. Gitu. Dan kalaupun mungkin ada habit-habit yang kalian rasa oke ini bisa dipakai nih gitu. Tapi kalau misalnya ada yang jelek-jelek, ya udah itu jadikan pelajaran, jadikan reminder buat kalian kalau misalnya ya udah di pekerjaan manapun tidak 100% sempurna ya. Jadi pasti ada yang miss, ada yang salah, ada yang mungkin menyebalkan dan yang lain sebagainya itu ya udah disimpan aja gitu. Nah, kalau perlu ya nggak usah disebarkan kemana-mana. Dalam artian kebiasaan buruk itu ya udah cukup sampai di situ, tidak perlu diteruskan lagi. Gitu. Oke. Siap. Apa nih harapan kalian ke depannya setelah selesai dari sini kan kalian nanti akan kembali ke kampus ya? Apa yang akan kalian kerjakan atau mungkin punya harapan apa gitu ketika nanti sudah kembali ke dunia nyata? Nah, ini agak susah Semoga pertanyaannya. keluar dari sini muncullah inspirasi mau ambil TA apa. Oh, tapi kalian udah setelah ini harus TA atau langsung TA atau gimana? Iya. Tanggal 22 Oh, di ini Pra udah belum? harus ajuin. Di Pra masih berapa semester lagi? Dua semester lagi baru TA. Iya. Nah, yang 3 ini Proposal. langsung ngajuin proposal ya ketika dia sudah selesai ya. Nah, itu gimana tuh nanti? Iya, kita berdoa saja kepada Tuhan. Semoga Ntar dulu ini lancar. sambil nunggu pembimbing satu nih, dia harus ngasih wejangan. Nah, ini Tribuners ada pembimbing satu Siapkan. yang akan memberikan sepatah dua patah kata
buat adik-adik kita yang udah selesai internship. Tepuk tangan dulu untuk Mas Abdurrahman. Kita boleh dipinjemin dulu mic-mu ke Mas Abi. Aduh. Sudah nge-print ya? Nilainya 60 aja. Jadi tadi sudah mulai perfect ya, tapi ternyata perfect itu hanya milik Tuhan katanya. Iya, sama Android the Backbone. Iya. Jadi apa nih yang saya omong ini? Silakan Mas Abi, mungkin ada pesan dan kesan buat adik-adik kita yang udah selesai dan mau selesai. Dan mungkin ada nasihat-nasihat yang bisa mereka jadikan pegangan hidup ke depannya. Oke, terima kasih ya teman-teman Dina, Dini, Erin, Dipra yang hitungannya 60 hari dan mau 60 hari bersama kami di sini. Jadi mungkin kemarin mungkin Tribuners banyak melihat di awalnya mereka ini sebenarnya mereka tuh bukan tim video, tapi tim coret-coret seperti Kakak Wahyu, tim ilustrasi dan main grafis. Tapi di sini akhirnya mereka banyak belajar dimarahin, Belajar salah, belajar di pressure, dan belajar bagaimana kita yang punya tenggat waktu itu ini ya, kita bermain dengan namanya deadline. Jadi memanage waktu itu benar-benar yang harus diperhatikan ke depannya. Jadi ketika kita dalam sebuah program itu harus benar-benar kuat di manajemen waktu. Itu sih kalau Mas Ami. Terus kesan-kesannya ini dulu kita dapat Alvin and the Chipmunk ya. Sekarang ini ada Powerpuff Girl dan bosnya. apa yang satu ini? Bosnya kan? Profesornya ya. Profesornya Powerpuff Girl. Seru sih, bahkan mereka mungkin ya namanya beda generasi dengan Ya. kita yang Enggak, yang dengan Anda aja ya. saya. Jadi kalau Tribuners lihat di sini ada 3 generasi di sini ya. Ya. Ini generasi milenial, yang satu Z, yang satu ini Alpha. Alpha dong. Siapa Pak? Ini mereka Alpha. Kita Gen Z. Gen Z. Gen Z. Kira- Aku Alpa. Gitu ya. Nah, jadi mereka sih banyak juga di sini juga membuktikan kalau ternyata di luaran sana itu meskipun kami tiap hari berkutat dengan pengetahuan dan kemampuan kami yang ada, tapi ternyata di luar sana tuh banyak yang lebih maju lagi ternyata. Ya, Seperti itu. Jadi kalau pesan saya sih teman-teman tetap belajar ya, belajar karena nanti realnya welcome to the reality ya, itu sangat berbeda dan lebih berat dari apa yang kalian hadapi sekarang. Kalau sekarang mungkin cuma latihannya aja, main-mainnya aja, tapi kalian udah rasain dengan produk di belakang ini bagaimana memanage sebuah program gitu kan, membuat sebuah program. Tapi intinya nanti someday kalau ngerasain welcome to the reality, nah, jadi benar-benar memanage waktu. Itu aja sih kalau Mas Ami ya. Oke. Terima kasih Mas Ami. Dan Mas Ami balikin lagi. Oke. Sudah jam tidurnya Mas Ami, jadi balik ya. Sudah istirahat. Oke, itu dia tadi ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Ami juga. Oh, Domson. Ya. Mau ngasih ada juga? Ya. Takut. Nah, ini kedatangan juga pimpinan redaksi dari kita kedatangan tim rep dari Tribun Kaltim, Mas Sumarsono. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, gimana nih, Mas Son? Mungkin ada sepatah dua patah kata buat adik-adik kita yang sudah selesai masa magangnya di Tribun Kaltim dengan generasi-generasi yang
Ini benar-benar serius nih. Nggak mau diperpanjang gitu. Om Son aja nggak ikhlas. Oke. Kependekan. Iya, nanggung banget, magang cuma 2 bulan. Tapi jelas ini jadi pengalaman yang luar biasa buat adik-adik kita, mahasiswi-mahasiswi ITK dan satu mahasiswa dari mana? ISI Jogja. Semoga ini jadi apa? Jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi yang terpenting kan teman-teman udah merasakan bahwa apa yang didapat di kampus, teori-teori ini mungkin agak beda ketika terjun langsung di dunia pekerjaan, dunia kerja kan. Ya ada namanya teori yang bisa diaplikasikan, ada yang tidak bisa. Atau nanti sebaliknya ada beberapa teman-teman yang dapat di kampus itu jadi sebuah inovasi, gitu. Jadi nggak apa-apa misalkan nanti memberi masukan ke Mas Payu, ke Mas Ami, kayaknya bagusnya kayak gini deh. Apa? Artinya kan ada saling mengisi nih. Jadi apa yang nggak didapat di kampus, atau ada yang dari kampus bisa diaplikasikan di tribun yang selama ini teman-teman apa namanya praktek kerja istilahnya ya. Iya. Tentu kan waktu berapa bulan? 2 bulan kan cukup singkat, tapi minimal tuh sudah dapat semuanya lah ya. Iya. Secara profesional kerja, harus kerja pagi, absen, pulang sore, ada sistem Deadline. organisasian, kerja tim, ada deadline. Itulah dunia kerja. Dan saya yakin saya baru kali ini loh merasakan juga, teman-teman benar kan, benar merasakan kerja. Ya tentu capek kan, udah capek nggak dapat gaji kan, tapi kan dapat pengalaman, jadi dapat nilai dari Mas Ami. Dan mereka ini kadang-kadang juga ngelembur loh kan, karena mereka kemarin kan buat program ini kan. Keren, menurut saya oke. Tapi nanti pasti akan bangga lihat hasil kerjanya teman-teman. Gitu. Benar-benar saya merasakan, saya di waktu di Qatar ada anak SMK nih, ya, 6 bulan malah, hampir 1 semester itu, lama banget. Iya. Kadang mereka bingung mau ngapain nih, Ngapain lagi ya? Cuma datang absen, kemudian disuruh apa? Mungkin kalau di beberapa kantor ya itu cuma paling suruh ngasih apa, suruh fotokopi. Nah ini kan teman selama 2 bulan ini kan benar-benar kayak kerja nih. Iya. Secara kegiatan Ya mereka kan ada juga. benar, editing video seperti apa, video yang viral, video yang apa, yang banyak ditonton seperti apa, termasuk pola kerja di ruang studio kan. Ya, mereka udah luar bahasa biasa. Dan ini tinggal masih berapa kamu? Dia minggu terakhir ya. Minggu terakhir. Ya mungkin sebenarnya dia kan dari desain ya, apa namanya? Desain komunikasi visual di kafe ya. Saya mau dipraktekkan nih, bikin desain apa Halaman yang satu. terakhir desain. nanti di khusus kan ini kan Mas Fahim nih, desain kemerdekaan. Nah, kamu sekali-sekali mencoba nih, boleh bikin nanti apa di kita khusus hari apa itu? Terakhir ya, itu terakhir ya. Ada yang kamu tinggalkan ke seperti apa? Nanti cetaknya bisa kamu bingkai itu. Nah, sekali lagi saya mewakili di Tribun Kaltim. Ini mau tulisannya ya? Iya. Apa sih sebenarnya? Hari ini Hari ini. Hari terakhir. Terakhir. Gini doang. Nggak ada sesuatu apakah? Gitu. Tapi tentu sekali lagi saya mewakili teman-teman di Tribun Kaltim mengucapkan banyak terima kasih tentunya ke teman-teman semuanya. Harapannya tentu ya nanti setelah kembali ke kampus saling bisa diaplikasikan di kampus sana, dan nanti kalau udah ini masih semester berapa nih? Berarti tinggal setahun lagi lah insya Allah, maka 100 meter lagi lah. Lagi nanti ke kerja, kalau mau ke tribun kan udah siap nih, ya kan? Udah siapa ya? Kalian secara portofolio udah mantap gitu loh. Kalau tertarik untuk kembali bergabung bersama Tribun Kaltim. Tapi udah oke lah, saya udah oke. Lagi cewek-cewek kan, nah, kamu jangan kalah dong. Kamu udah kelihatan nih hasil karyamu nih, masih kerja tim. Nanti saya lihat nanti, namanya
Infra nanti yang menghasilkan karya sendiri, isi Jogja ini loh karyanya. Tinggal nanti ITK kita lihat, kamu ditayangkan kan nanti? Ditayangkan. Tapi sebaiknya nanti setelah itu kan ada acara perpisahannya. Ya nangis-nangis kan loh. Sedih banget kantor gak ada kalian. Oke, semangat, tetap semangat. Pokoknya the best lah teman-teman. Alumni Tribun Kaltim. Alumni magang Tribun Kaltim. Oke, sip. Dan seperti statement saya tadi, pokoknya siapapun nanti yang akan internship di Tribun Kaltim, kalau udah dibuatkan podcast kayak gini, berarti internshipnya asik. Tepuk tangan dong. Oke, akhir kata saya mengucapkan selamat ya. Terima kasih buat teman-teman semua udah banyak bantu selama 2 bulan ini, keinjak lagi kakinya. Diam aja. Terima kasih banyak ya. Terima kasih udah jadi enggak, aku sering kali pusing ya kalian. Terima kasih udah banyak bantu ya, banyak bantu kerjaan di sini, banyak bikin rame, suasana rame ya. Ya, itu aja. Terima kasih juga udah bikin kita sempat pusing juga beberapa kali ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari memajukan masa muda. Ya, memajukan generasi muda ke depannya ya. Karena kan kalian nanti akan jadi orang yang saya harap bisa lebih dari apa yang kalian lakukan hari ini. Gitu. Jadi lebih kreatif, lebih pintar, lebih sukses, dan ya pokoknya lebihnya lah. Oke, itu dia obrolan singkat kami. Sampai jumpa di obsesif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.